Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah puji syukur maring ngarsane Gusti Allah ingkang sampun maringi kesehatan, kewarasan, ingkang sampun maringi waktu luang untuk kita bisa berkumpul bermuwajahah di tempat yang insyaallah penuh berkah ini dalam pengajian dan menuntut ilmu. Artinya kita sedang melakukan hubungan baik dengan Allah niku nggih Bu. Salah satu dari tadi tentang membahas tentang pendidikan anak niki nggih. Jadi panjenengan ini kan ibu-ibu sedaya niki nggih. Otomatis tidak terlepas dari faktor pendukung dari pendidikan seorang anak. Jadi kalau kita lihat dari sekarang bahwa ada parenting dari psikologi niku nggih. Tapi padahal menurut dari Ustazah Ning Saila Hasina niku nggih, bahwa mendidik anak itu karena kula niki udah gede arek dados kula ngagem pengambilan dari ustazah lain niku nggih. Jadi menurut beliau bahwa mendidik seorang anak niku enggak harus berpatokan dengan seperti parenting psikologi yang ada sekarang. Contohnya seperti sekarang itu lebih kebanyaknya dari anak kecil itu sudah diperintahkan untuk berargumen, mengungkapkan pendapat. Anak kecil itu ditawarin mau makan apa nih menu hari ini. Jadi diturutin sama dari anaknya situ. Sebagai orang tua itu mengarahkan mana yang baiknya dan mana yang buruknya. Kalau kamu makan jajan ciki terus, maka kamu akan misal tenggorokannya nanti batuk. Nah, tapi nggak salah dari psikolog sekarang nih. Dengan coba untuk memberikan waktu panjenengan kagem urusan hubungan baik dengan Allah. Artinya ada hubungan khusus panjenengan niku kepada Allah. Misal di sepertiga malamnya panjenengan niku panjenengan bermunajat kali Gusti Allah. Dan salah satunya yaitu dengan pengajian kumpul-kumpul seperti ini, pengajian di Reboan atau pengajian di malam Jumat seperti ini atau di jamiahan Jumatan. Nah, itu salah satu bentuk dari panjenengan usaha panjenengan nggih mendidik larene panjenengan, salah satunya dengan memiliki hubungan baik dengan Allah. Nah niku sebagai seorang perempuan salah satunya. Deresai panjenengan niku nggih atau ngajinya panjenengan nggih. Nah niku salah satu bentuk dari panjenengan niku mendidik larene panjenengan niku. Jadi nggak mesti harus sesuai dengan psikologis anak yang sekarang niku nggih. Artinya panjenengan niku dengan mengarahkan panjenengan niku memohon kepada Allah, artinya melunakkan anak itu dari spiritualnya panjenengan kepada Allah. Niku keberhasilan kesuksesan rumah tangga niku dari perempuan yaitu ibunya niku nggih. Seorang istri selain sebagai ibu untuk anaknya juga sebagai seorang istri kepada suaminya, artinya seperti sholat duha ya. Suaminya bekerja, istrinya di rumah untuk sholat duha atau doa lainnya wiridan. Itu salah satu bentuk dari ikhtiarnya seorang perempuan. Pekerjaannya panjenengan itu sebagai sedekah sanes kewajiban nggih keluarga. Berarti niku bentuk sedekah karena ranten sing wajib niku nggih jaler niku nggih. Suaminya misal bekerja banting tulang di sini, istrinya ngapain tiduran. Dan apa niku nggih. Seorang suami mendidik anaknya itu dari sebelum dia lahir. Artinya suami itu mendidik anaknya selama istrinya itu selagi bayi, selama istrinya bayi. Artinya mendidik anak itu dari istrinya terlebih dahulu, yaitu untuk menjadi anak yang solehah dulu. Jadi dengan adanya istri yang solehah, maka anaknya itu akan dididik dengan yang baik. Karena lebih dekatnya seorang anak itu kan kepada ibunya niku nggih. Apalagi seorang ibu al-ummu itu madrasatul ula. Artinya seorang perempuan ibu itu adalah madrasah pertama atau sekolah pertama. Jadi sekolah pertamanya anak itu ada di keluarga nggih. Sebagus apapun pendidikan larane panjenengan teng luar, di luar rumah, ketika kembali lagi di dalam rumahnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan pendidikannya, maka anak itu akan kembali lagi pada lingkungannya.
di dalam keluarganya. Contoh, seorang anak yang dipondokan yang bagus, akademiknya lebih baik, tapi ternyata ketika anak itu pulang di dalam rumahnya, orang tuanya ternyata dia nggak menerapkan apa yang ada diterapkan dalam pondok. Misal biasanya anak-anak di pondok itu sholatnya tepat waktu, ini waktu itu, sampai di rumah ternyata kebanyakan nonton TV atau apa. Jadi anak itu nggak akan bisa kembali lagi seperti yang di pondok karena lingkungannya kembali lagi kepada keluarganya. Karena pondasi yang utama adalah di keluarga. Maka jangan salahkan pondokannya, jangan salahkan pendidikannya, tapi kalau ada anak yang salah maka salahkannya dengan lingkungannya. Niku. Kadang gitu, nggak apa-apa, mumpung di rumah. Nanti kembali lagi di pondok. Masalahnya anak di pondok itu emang untuk di rumah. Harusnya yang di rumah harus lebih ketat lagi dari pondok. Harusnya seperti itu ya. Harusnya buatan ngagem sholat tuh harus niki. Tapi panjenengannya dolanan HP niku kan nggak masuk. Anak juga nggak akan mau gitu. Ya. Menawi panjenengannya niku tanpa omongan tapi panjenengan niku nglakoni mengerjakan, maka anak itu akan tahu bahwa di sini keluarga saya menerapkan tentang agama, berarti saya harus sesuai dengan apa yang diajarkan di pondok. Al-faslul ula fi bayani huquqiz zawjaini. Niki kitab Qudul Jan qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa rasulihi wa amidana min barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Fi huquqiz zaujah, yaitu kita bagaimana seorang yang pertama seorang hak-hak dari seorang istri, di mana seorang suami itu memberikan kewajibannya kepada seorang istri, mendapatkan sandang, papan, pangan, niku kewajiban seorang suami dan batin. Kemudian yang kedua, hak-hak suami, yaitu bagaimana seorang istri memberikan kewajibannya kepada seorang suami, yaitu dengan ketaatannya, niku nggih. Meskipun niki kula badhe tanglet panjenengan nggih. Niki kira-kira panjenengan medal mriki niku izin kali suami napa mboten nggih? Izin. Napa emang metu bae lah, metu sing penting anu kan. Kadang lewat WA nah wis manjok ning kene tembe ngomong wis balik ya. Mau tes ngaji. Itu berarti bukan izin, namanya laporan itu ya. Kalau izin itu kan berarti kan biasa. Kalau istrinya itu ternyata belum diizinkan atau enggak minta izin, bahkan rumput pun atau semua makhluk itu di bumi akan melaknat dari setiap perjalanan langkahnya seorang istri itu. Nggih, biasanya niku wonten kesepakatan nggih, menawi gurune kula niku ustazah kula pas ngaos niki nggih, wonten kesepakatan dari awal, misal dari pernikahan atau ya mungkin dari sekarang panjenengan kesepakatan kali suamine panjenengan nggih garwane bahwa untuk meminta izin ketindikan kan wonten daftar jadwal pagi untuk keluar bekerja ke sawah atau kemana, ke pasar, nah itu ada jadwalnya. Dan itu panjenengan lapor, nggih, sekalian dijamak dari awal itu. Mohon izinkan kalau saya lupa, kalau saya keluar mohon diizinkan. Nah itu kan minta diizinkan dulu, niku nggih. Jadi menawi panjenengan emang kesupen, tapi dari awal perjanjian niku suami sudah meridhoi. Kalau suami yang izinkan seperti itu, jadi enggak terlalu ngatur, kamu harus izin kalau mau keluar. Nah itu yang susah. Sebagai seorang istri, sebagai amanah seorang suami. Jadi panjenengan pun amanah suami, berarti udah tanggung jawabnya suami. Ibaratnya seperti anak kepada orang tua kan disini, meskipun nggak disamakan dengan orang tua gitu. Soalnya teng kitabnya nggih wonten seorang istri yang tidak izin dengan suaminya, maka setiap helai rumput itu akan melaknat setiap langkahnya. Berapa kali banyaknya itu rumput niku nggih. Kula tanglet kali panjenengan wonten diizinaken kali suamine nggih napa dereng. Menawi boten diizinkan, kula tegaskan boten usah pangkat mriki. Ternyata niki sunnah, tapi memenuhi kewajiban suami itu, memenuhi panggilan suami itu adalah kewajiban niku nggih. Niki sunnah berarti mendingan panjenengan waksul mawon. Menawi nggih suami juga merasa saya kurang paham dalam agama. Karena kewajiban saya adalah mendidik panjenengan niku nggih, mendidik istrinya, maka saya izinkan kamu untuk belajar bersama siapa niku nggih. Seorang ustazah, suamine panjenengan niku wangsul tiba-tiba nggih. Wangsul saking pekerjaan niku badhe daharan, langsung mangan bae caplok sampean tas ngaji.
Astagfirullahaladzim, diceramahi suamine. Mangan ke bismillah disit aja, ngomelin setan melu kabeh ngene. Diceramahi sedawan-dawan. Nah, jenengan emang diizinkan untuk belajar di luar, tapi bukan berarti panjenengan itu menggurui atau menceramahi suaminya niku. Nggih. Lah niki kenapa? Emang boleh kalau iya suaminya itu rela atau ikhlas. Kalau malamnya ternyata sang suami itu ternyata jengkel atau enggak terima, enggak ikhlas hatinya, maka di situ satu malam hari itu maka panjenengan itu dilaknat kali Gusti Allah, kali malaikat. Saat berkunjung kepada seorang wanita, di situ melihat ini ada tongkat untuk apa? Kamu menyiapkan makanan untuk siapa? Terus ada lap di sini untuk siapa? Oh, ini makanan untuk suamiku nanti kalau pulang bekerja. Lap ini untuk apa? Suamiku selalu keringetan kalau habis kerja, maka aku lapin terus dia ketika itu bekerja. Kemudian tongkat ini untuk apa? Tongkatnya. Wanita itu berkata, saya selalu menemani suami saya makan. Ketika saat itu saya selalu menanyakan, apakah ada yang kurang di dalam diri saya dari semenjak menjadi istrimu? Kalau ada, maka pukullah saya. Nah, itu istri yang soleha. Karena saking takutnya terhadap ketakwaan kepada Allah, saking takutnya itu beliau sampai bertanya seperti itu. Pas niku nggih kalau cerita, nah niku meskipun ibunya itu meninggal dunia, tapi suaminya belum pulang. Itu bahkan beliau nggak berani untuk melangkah keluar sedikit pun karena belum dapat izin dari suami. Niki berarti kan poyan niku kan nggih. Poyan sani kita. Menawi mbotennya diizinkannya saniki. Mas mbok katanya panlunga pan ngendi sampai nangka izinan yang saiki ya. Kapan-kapan tapi saiki izinkan selagi enggak maksiat gitu. Itu diridhokan dulu gitu. Oke, al-faslus salis yaitu bayanu fadli sholatil mar'ati fi baitiha wa fi anha. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa sholatnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu lebih utama daripada sholatnya di masjid nggih. Tapi enggak begitu melarang kalau panjenengan iku emang kedah sholat di masjid. Tapi lebih utama itu emang di rumah karena seorang perempuan itu emang tertutup niku nggih. Bahwa satrul aurat seorang perempuan ketika sholat itu kan emang muka dan wajah. Tapi karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, sebenarnya itu mazhab Imam Syafi'i, auratnya seorang perempuan itu dari kepala sampai kaki. Imam Abu Hanafi niku muka dan telapak tangan niku mboten napa-napa. Menawi panjenengan niku derek kaya Imam Syafi'i, berarti panjenengan niku kedah ditutupi sedaya, ngagem niqab, ngagem niku nggih, ngagem cadar. Niku Imam Syafi'i. Kecuali kalau salat itu boleh dibuka kalau Imam Syafi'i. Karena kita kan mengikuti hukumnya salat, zakat, puasa itu kan mengikuti Imam Syafi'i semua. Yang enggak mengikuti ini kita ikutnya ke Imam itu Hanafi. Al-Faslur Rabi yaitu pasal yang keempat, bayanu hurmati nadri rijal ila nisa'il ajnabiyati wal aqsi. Yaitu memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Nah, ini yang berat nih di zaman yang sekarang. Kayaknya kita untuk nggak memandang laki-laki susah ya. Apalagi sekarang udah ada zamannya HP. Di TikTok kan muncul maning ya anak wong lanang maningnya dipandang juga. Tapi kayaknya untuk sekarang kita susah sekali nggih. Di mana-mana di jalanan ya pasti ada anak laki-laki pasti lihat perempuan. Wa yalzamuha al-ihtijabu minhu wa kal mar'ati fi dzalikal amradu. Jadi ada seorang anak laki-laki itu yang parasnya itu kan ganteng Ibu. Kalau di Arab itu, kalau ada anak laki-laki yang parasnya ganteng atau yang anak-anak niku masih anak, itu semuanya ditutupin kayak anak perempuan, ditutupin hijab, kayak pakai niqab niku nggih. Jadi ada tujuannya karena mungkin kayak kasus-kasus sekarang udah banyak nih Bu, kayak kasus pedofil atau apa niku nggih, yang seorang pria kemudian kepada anak laki-laki dilecehkan atau bagaimana. Nah itu di Arab itu kan kalau anaknya anak kecil ganteng itu kan kayak cantik gitu Ibu. Nah itu maka namanya amrod. Dilarang untuk memandang atau haram seorang laki-laki memandang amrod itu. Kada fi nihaya dalam kitab Nihaya li Syekh Muhammad Al-Misri wa fi ma waqa'a fihi ay nadri min zajri. Juga larangan ail man'i min kitabi wal ahadisi wa yahrumu alal rajulu walau majbuban. Kemudian haram juga meskipun seorang laki-laki dia enggak
memiliki kemaluan. Meskipun dia nggak memiliki kemaluan, diharamkan juga untuk melihat perempuan, auratnya perempuan, rambut, tangan itu. Meskipun seorang laki-laki itu nggak memiliki kemaluan, tapi kan dia laki-laki, tetap ada gendernya laki-lakinya. Tapi memandang perempuan itu juga dilarang. Kadang wonten pengajian niku sing khusus jamaah muslimah, tetapi ada yang berkerudung, bercadar, pas dibuka semuanya ternyata ada kumisnya, kebiri. Meskipun kebiri, biasanya di kerajaan-kerajaan dahulu niku nggih, kasimnya itu dikebiri. Nah, itu meskipun dia dikebiri juga nggak boleh untuk melihat auratnya perempuan. Dan meskipun impoten, kemudian wamahisan, dan meskipun dia itu seorang bencong, banci, niku mboten angsal melihat. Pada zamannya masa jahiliyah niku wonten perbudakan, niku seorang tuannya itu boleh memandang aurat dari budaknya. Nah, tapi kalau haid itu nggak boleh, kecuali nggak boleh selain pusar dan lutut itu. Nggak boleh pada istri dan budaknya juga. Sekarang kan udah zamannya canggih ya, ada yang pemeriksaan ke dokter-dokter. Misal mau telinga gitu kan. Telinga ini salah satunya aurat nih. Lalu bagaimana kita ke dokternya laki-laki di situ. Tapi di sini ada yang menjelaskan ketika untuk melakukan pengobatan itu maka boleh. Tapi ada syaratnya, yaitu dengan cara ada mahram yang menemaninya. Mungkin perempuan lainnya atau suaminya atau dari anaknya atau siapa. Nah, artinya nggak berduaan. Di sini sekarang ada lahiran juga dari dokter, kadang dokternya laki-laki, maka harus ada suami atau itunya yang harus menemaninya. Lain kalau emang nggak ada dokter lagi. Tapi kalau emang ada dokter lagi yang bisa menanganin, kenapa nggak ke dokter yang wanitanya saja? Nawi nggak ada dokter lain lagi yang bisa menanganin pas lagi gawatnya, maka boleh ke yang laki-laki. Kemudian boleh ketika memandang seorang perempuan itu tanpa halangan ketika sedang taklim seperti ini. Saya mengajarkan murid-muridnya saya laki-laki semuanya sudah balik. Maka itu boleh dalam hal mengajarkan kewajiban. Ini ilmu yang wajib, yaitu tentang fikih atau tentang sholat, tentang apapun itu yang wajib. Bahkan tidak berkholwat atau hanya berdua di ruang privat itu yang nggak boleh. Tapi di ruang yang banyak orangnya itu boleh. Ustadz yang mengajar yang jamaahnya perempuan, maka itu boleh selagi ilmunya itu tentang ilmu yang wajib. Tapi kalau yang mandub atau yang sunnah itu yang harus dibicarakan lagi. Mungkin bisa dikasih satir nih ya. Yang sunnah itu kan hal-hal yang membahas tentang kehidupan atau yang membahas apa itu dikasih satir. Makanya di pondok pesantren niku kula nggih mboten saged ningali abah kiai ne. Menawi kula ngaos niki kados niki, yang ngaos piyambek ngageme kan speaker. Nah, abah kiai niku ditutupi satir niki. Kecuali kalau yang mengajarkan hal-hal yang kewajiban. Allahu Akbar, kita nggak lihat bagaimana caranya, maka boleh dibuka satirnya di situ. Makanya niku wonten kula nggih nate abah kiyaine kula niku pernah nggak ada satirnya, tapi jamaahnya niku kan perempuan nggih, santri-santrinya, santriwati semua. Di situ abah kiai niku nggak pernah mandang ke santrinya langsung ke matanya, tapi kadang ke matanya tapi kayak nggak ke mata langsung nggih. Ke mandangnya ke arah lain niku. Misal bertanya ke saya tapi mandangnya nggak ke saya niku abahnya, mantu dari abahnya niku, karena masih muda jadi beliau nggak mau memandang dari santri-santrinya. Itu salah satu dari bentuk memandang haramnya untuk memandang lawan jenisnya niku. Semoga bermanfaat. Niki terima kasih. Moga sareng doa maos doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.